Jadi paham-paham Helenistik itu adalah paham-paham yang percaya bahwa ada dewa yang namanya Dewa Zeus. Punya anak dari manusia, setengah dewa. Zeus misalnya, punya anak dari perempuan bernama Danae, dalam hujan emas, dia punya anak namanya Walaupun ada tamu seperti ini ya, maaf, sahadat kan sebentar gitu Pak. Itu dari mana? Dari Jawa aja atau di luar Jawa ada yang datang? Pernah nih Pak, ada anak muda terbang dari Siatang Pemantar. Terbang dari Siatang Pemantar sampai di bandara, naik bus ke sini 3 jam, macet katanya. Nunggu di kantor saya 2 jam. Setelah ketemu saya sore, ngobrol setengah jam, bersahadat, habis itu pulang ke bandara lagi, langsung terbang lagi ke Siatang Pemantar. Saya bilang, ngapain jauh-jauh sahadat aja ke sini? Saya bilang gitu kan. Emangnya di sana nggak ada masjid? Pak, Siatang Pemantar itu kota kecil. Kalau saya sahadat di sono, orang tua saya pasti tahu. Mayoritas juga Kristen situ. Jadi kalau dia sahadat di kotanya dia, ya saya pernah lewat situ. orang tua dia pasti tahu. Ada lagi perempuan dari Kudus, jauh-jauh ke sini juga hanya untuk bersahadat. Saya tanya, kenapa nggak sahadat di sono aja, cari masjid di sono? Kok Kudus kota kecil? Katanya. Kalau saya sahadat di masjid, pasti orang tua saya tahu. Pas perempuan itu sahadat di sini, ada teman saya. Ya, teman main pingpong sama istrinya orang Kudus, kenal sama si anak ini. Kamu dulu masih kecil. Sampai si perempuannya bilang sama istri teman saya, cuy, jangan bilang-bilang ya, jangan bilang-bilang. Sampai begitu. Dan jadi ya, gimana ya, kita hanya melayani. Betul. Nanti ada lagi yang dari Semarang, perempuan, kok boleh nggak saya datang studio, saya foto-foto Bible-nya? Boleh, silakan datang. Di sini foto-foto, udah selesai foto, pulang dia kirim saya karya tulis Pak. Dia bikin karya tulis 35 halaman. Saya tanya, buat siapa? Buat papanya. Setelah itu dia berdebat sama papanya selama 2 bulan. Setelah 2 bulan dia datang lagi ke sini. Dalam perjalanan ke sini aja dia masih debat sama papanya. Alhamdulillah sampai di sini bersahadat sini. Ada yang begitu, macam-macam. Ya kita hanya bisa bantu Pak. Setiap kali ada yang mau datang mau ketemu sahadat, ya saya cuma bilang silakan cari masjid terdekat gitu aja. Itu kan pilihannya dia masing-masing. Kita nggak bisa. Iya. Mau larang nggak bisa. Iya. Masih koneksi vote ya? Udah. Nah, jadi sampai mana Pak tadi? Yesus, Tadi Maryam ya? Iya, tadi salah sebut saya. Yang Nggak apa-apa Pak, santai Pak. Yohanes Markus, Yohanes Lukas. Jadi kalau Markus kan dianggap oleh Bapak Gereja pada saat itu adalah sebagai murid dan juru tulis Petrus. Iya, dia. Kalau Matius dianggap sebagai pemungut cukai. Ya. Yohanes dianggap Yohanes anak Zebedeus. Ya. Iya. Nah, terus berarti kalau menurut Pak Robert, di kitabnya Pak Robert nih, kitab sucinya Pak Robert nih, yang dianggap sebagai ayat yang mengajarkan tentang Trinitas itu ayat apa Pak? Itu banyak juga ya, tapi Trinitas Bapak ya? Ya. Trinitas itu kan artinya menyebutkan 3 pribadi dan satu. Gitu. Iya. Di ayat mana tuh Pak? Jadi kalau kita melihat di Perjanjian Lama dari Kejadian 1 itu kan, 1 ayat 1, 2 sampai 3 itu ya. Roh Allah. Ya, Roh Allah sama itu. Kemudian di Perjanjian Barunya itu kan kita bisa lihat di Matius 28 itu. 19. Ya, 19. Tapi kan tidak disebutkan satu Pak. Hanya baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Satunya nggak disebutin. Ya, apa maksudnya? 3 itu, 3 yang sekarang dulu dibilang oknum ya, sekarang jadi pribadi. Ya kan tidak disebutkan satu kalau di Matius 28:19. Yang disebutkan 3 pribadi tapi satu di mana? Jadi dalam arti ini maksudnya 3 pribadi itu semua 3 realita ya yang nyata gitu kan. Di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu terlihat sekali perbedaannya antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sangat berbeda. Kemudian ya menyatakan bahwa itu Yesus sendiri yang ngomong kan, ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Itu Yesus yang nyatakan kan, bahwa ketiganya itu adalah berbeda. Dalam arti satu hakikat itu kan. Iya, cuma di Matius 28:19 kan tidak disebutkan satu. Baptislah mereka dalam nama. Nama itu menyatakan satu nama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu nama itu bukan nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Itu maksudnya begitu. Dalam satu nama. Kan gini, bunyinya kan gini Pak. Ya, bukan satu nama dong Pak, 3 nama dong Pak. Ya, nggak dibilang dalam nama Bapa dan
dalam satu nama. Baptislah mereka dalam nama. Dalam nama. Bapa dan Putra. dan ya Pak ya. Ya, Dan anak dan Roh Kudus. Berarti kan ya. 3. Tapi kan tidak disebutkan 1. Dan akhirnya mereka dalam nama. Iya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berarti ada 3 pribadi. Tapi tidak disebutkan 1. Yaitu sepemahaman kami orang Kristen yaitu satu hakikat ya. Satu hakikat. Nah, Tapi kan ini seperti saya bilang tadi tidak disebutkan dalam 1 gitu kan. Saya punya dokumen kayak begini Pak. Pak Robert pernah lihat Matius dalam bahasa Ibrani? belum pernah. Ya, dan lagi saya nggak paham dengan bahasa. Saya juga nggak bisa bahasa Ibrani Pak. Cuma di sini ada terjemahan bahasa Inggrisnya nih. Ini ada Matius dalam bahasa Ibrani yang dianggap dari Rabbi Shem Tov. Nah, ini bahasa Ibrani cuma segini doang nih Pak. Bahasa Inggrisnya cuma go atau pergilah. Gila ya. Baptislah dalam nama Bapa dan Putranya nggak ada Pak. Nah itu ya. Ya ini variasi lah ya, ini variasi teks kan. Saya juga ada. Nanti ada buku ini. Ini yang menulis kira-kira 74 ahli-ahli perjanjian baru yang meneliti gospel-gospel itu. Mereka mengatakan bahwa instruksi itu tidak berasal dari Yesus. Jadi itu sebenarnya adalah ayat sisipan Pak, di abad kedua oleh gereja Romawi. Saya bisa kasih buktinya Pak nanti, atau indikasinya lah. Ya, indikasinya begini Pak. Pernah nggak Pak Robert membaca di seluruh perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu, murid-murid Yesus setelah dianggap mendengar perkataan itu Matius 28:19, pernah nggak Pak Robert membaca mereka membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Ya, mereka kalau di Kisah Para Rasul 11 ya, mereka membaptis dalam nama Yesus. Enggak, bukan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kan Pak? Dalam nama. Kenapa kalau memang itu perkataan Yesus disuruh membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kenapa membaptis hanya dalam nama Yesus gitu? Nah itu kan yang sepengetahuan saya adalah itu satu kesatuan ya, satu Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu kan Allah yang satu itu kan. Satu kesatuan maksudnya kan menurut pemikiran orang Kristen. Nah, Ya. iya. Tetapi pada waktu dianggap itu Yesus masih hidup sebelum diangkat, apakah Yesus pernah mengajarkan paham Trinitas? Kan belum, menurut saya. Nah dia selalu kan menyinggung masalah ada Bapa, Ada Bapa. ada Anak, ada Roh Kudus. Itu kan di Tapi Yohanes. apakah Yesus pernah mengatakan dia pribadi kedua atau dia Tuhan gitu? Ya dia nggak mengatakan itu, tapi selalu dia dengungkan itu kan. Iya. Bapa, dia sebagai Anak, dan Roh Kudus itu selalu dia. Bukannya lebih banyak Yesus mendengungkan bahwa dia adalah utusan, Pak? Ya dia sebagai utusan dari Bapa kan selalu dia mengatakan. Jadi ada Tuhan Bapa mengutus dirinya sendiri sebagai anak itu. Kalau dalam pemahaman kami itu dia anak itu dalam arti maka di Yohanes menyimpulkan kan di Yohanes 1 itu kan. Yohanes 1 pada mulanya adalah firman. Pada mulanya maksudnya si firman ini yang dimaksud oleh Yohanes adalah si anak ini si Yesus ya. Nah, pada mulanya kan sumbernya adalah atau asalnya adalah kira-kira gitu ya, adalah firman. Bukan hologos ya, sang firman kan. Hologos. Kemudian di ayat 14-nya dikatakan si hologos itu menjadi bersama-sama dengan Theos. Dan logos itu adalah Theos gitu. Oh, itu di Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 ya. Enggak, itu Yohanes 1:1, Pak. Ya, Yohanes 1 ayat 1. Ya, pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, iya. gitu. Kan berarti firman itu kan dianggapnya Yesus. Jadi Yesus pada mulanya adalah Yesus. Yesus bersama-sama dengan Bapa. Yesus adalah Bapa, betul kan? Bukan. Oh, bukan. Yesus adalah Allah. Gitu. Kan dia di dalam Bapa. Dia di dalam Bapa, Bapa kan itu Allah. Nah, berarti dia adalah bagian daripada Bapa itu adalah Allah. Sebab dia ada di dalam Bapa kan. Dia selalu bilang aku di dalam Bapa kan. Berarti Yesus Bapa bukan? Bukan. Bukan. Kalau Trinitas Bapa dan Anak itu beda. Ya. Itu kan Yesus yang bilang beda itu. Bapa dan Anak dia selalu beda. Tapi satu Tuhan. Allah yang satu. Bedanya Tuhan sama Allah itu apa, Pak? Tuhan itu tunggu. Tuhan dan Allah bedanya adalah Tuhan itu jabatan ya Pak.
seperti jabatan ya. Jabatan. Ah. Kalau Allah, Allah itu ya ilahinya itu. jabatan juga bukan? Bukan. Apa kalau bukan jabatan? Allah itu hakikat. Bedanya apa? Hakikat sama jabatan? Allah itu Kan ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ah. Ada 3 pribadi gitu kan? Allah Bapa, Allah Anak ya. Anak Allah sebenarnya. Allah Bapa, Anak Allah, Mhm. Roh apa? Allah Roh Kudus. gitu kan. Itu dalam satu hakikat seperti Bapa itu kan. Kan ada ayat begini Pak, jangan ada Allah-Allah lain di hadapanku, di perjanjian lama kan? Iya, iya. Jadi Allah-Allah lain itu apa? Jabatan bukan? Kalau di Bible itu maksudnya ada Allah yang sejati, ada Allah-Allah yang ilah gitu kan. Ilah-ilah. Ilah-ilah. Harusnya ilah ya Pak ya? Ah. Bukan Allah ya? Bukan Allah ya, bukan maksud dalam arti berhala lah kira-kira gitu ya. Iya, berarti harusnya terjemahnya bukan Allah dong harusnya dong. Harusnya ilah dong. Ilah ya. Harusnya. Ya itu saya nggak paham ini mungkin ini ya saya yakin dari ilah ini punya ini sendiri ya, argumen tersendiri ya, karena mereka berkumpul para ahli itu kan, para ahli bahasa ya. Ya saya sebagai ini ya percaya aja apa yang mereka terjemahkan. Oh, oke. Jadi yang dimaksud dari Tritunggal itu adalah Allah yang satu yang disebut Bapa. Di dalam itu jabatannya apa julukan ya. Allah yang satu itu Bapa, di dalam Allah yang satu ada Sang Firman. Atau kita bisa bilang pikiran atau kehendak atau ide atau Logos. itu hologos itu. Logos ya. Nah, hologos. Ya sama, ho itu kan hanya definite artikel. Iya. Sang gitu lah. Sang. Ya. Logos ini kan yang disebut sebagai pribadi kedua kan? Ya, pribadi kedua. Oke. Itu ada di dalam diri Allah kan. Nah, itu yang Yesus bilang di Yohanes 8 ayat 42 itu kan. 842 ya. Nah, dia keluar dan datang dari Yang disebut dengan logos itu Pak, itu ini Pak. Berasal dari mana kira-kira? Nah, ini ada New American Bible ya. Ini dasarnya dulu dibuatnya atau disusunnya tahun 1970. Sebentar. Ada di sini tulisan 1970. Kecil banget tulisannya ih. Nah ini awalnya di 70 nih Pak. ya, 19 Nah ini 70 nih. 70, 80, 87, 92 baru 2011 yang terakhir. John 1:1 nih Pak. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ya kan? Ada keterangan nih Pak di sini. Ini ada yang saya tandain kasih kuning nih Pak. Kebaca nggak Pak? lu kecil sekali ya. Kecil banget. Kecil. Kecil banget ya. Tulisan itu Pak. Hellenistic philosophy. Jadi ini adalah adopsi dari filosofi Hellenistik yang diadopsi ke dalam gospel. Maksudnya Yunani ya. Ya, jadi filosofi Hellenistik itu adalah filosofinya Yunani yang berkuasa di daerah Mediterania, termasuk Palestina, Mesir, Persia dan semua daerah situ selama ratusan tahun, Pak. Dari tahun 332 sampai tahun 63. Habis itu dilanjutkan lagi oleh filosofi paganismenya Romawi sampai tahun 600-an. Jadi paham-paham Hellenistik itu adalah paham-paham yang percaya bahwa ada dewa yang namanya Dewa Zeus. Punya anak dari manusia, setengah dewa. Zeus misalnya, punya anak dari perempuan bernama Danae, dalam hujan emas, dia punya anak namanya Perseus. Perseus ini disebut sebagai setengah manusia, setengah dewa. Nanti punya anak lagi dari manusia lain, namanya Hercules. Hercules disebut juga setengah manusia, setengah dewa. Konsep ini yang diambil ke dalam gospel. Nanti diteruskan lagi Romawi. Di Romawi ada dewa Jupiter, punya anak namanya Merkuri. Punya anak yang lain siapa? Jadi kalau Jupiter punya anak 14, dewa Zeus punya anak 100, Pak. Termasuk juga punya anak dari dewi lain, namanya Helen. Makanya sistem ini disebut sebagai sistem Hellenisme. Nah, Yunani itu menguasai daerah Mediterania, membawa budaya Hellenisme. Di daerah situ kan juga banyak orang Yahudi yang sudah punya keyakinan Judaisme, gitu kan? Jadi ada filsuf Yunani yang digabungkan atau direkonsiliasi dengan monoteismenya Yahudi, lahirlah Kristen. Ada konsep dewa, ada dewa paling tinggi, punya anak dari manusia, setengah dewa. Dewa Tuhan itu dalam bahasa Inggris kan sama-sama God, Pak. Hanya yang satu G besar, yang satu G kecil gitu. Jadi kan orang-orang di sekitar situ sudah ratusan tahun bahkan milenium hidup di bawah era Hellenisme.
Jadi dari orang-orang Yahudi yang tinggal di daerah situ, ada yang bertahan dengan kitabnya mereka yaitu Tanakh, ada juga yang terpapar dengan budaya Helenisme itu, Pak. Orang Yahudinya loh ya. Nah, ada nanti orang Yahudi yang bernama Philo. Philo itu yang mencoba merekonsiliasi, menyatukan antara filsuf Yunani dengan Yahudi. Yahudi kan monoteis, Pak. Yunani kan bisa dikatakan politeis gitu. Jadi monoteis dengan politeis dijadikan satu. Jadilah Kristen. Itu Bible-nya mengakui itu adalah filosofi Helenisme. Dalam arti mungkin bukan itu hanya sebagai gambaran saja mungkin ya. Kalau orang Yunani tidak menggambarkan Tuhan itu 3 tapi 1 nggak ada, Pak. Silakan Pak. Oke, saya sedang diskusi ya. Ya. Sedang diskusi nanti dulu ya. Ya. Apanya? Abel tadi, Abel yang ya. Abel. Oke. Ini lagi. Nanya lagi. Siapa anak? Nah, istri dia tanya. Saya bilang tadi saya mau ke Bandung kan tadinya rencananya. Gitu. Mau dipanggil sama Umar. Tapi dia kalau udah pergi kasih tahu, saya belum sempat kasih tahu. Nggak jadi sama Umar. Iya. Bapak nggak bawa centong kan, Pak? Apa? Nggak bawa centong kan? Centong apa? Sendok nasi nggak bawa kan? Kalau Bapak bawa centong atau sendok nasi dicari sama istri mau dipakai gitu. Betul. Bagus. Kalau nggak bawa centong, Pak, harusnya nggak dicariin harusnya. Iya, dia mau pakai untuk ini ya. Iya, mobil nasi nggak ada centong. Aduh. Saya izin lagi ke toilet ya. Silakan, Pak, silakan. Santai kita di lagi santai nih, enak. Nah. Jadi gini maksudnya Pak. Tadi saya dengar Bapak bilang Tuhannya 3. Bukan kalau seperti ini. Menurut orang Yunani Tuhannya banyak, lebih dari 3. Menurut Kristen Tuhannya Esa 1. Maksudnya dalam arti ini mungkin banyak yang belum paham ya. Kita sama juga orang Kristen yang Trinitas juga banyak menjelaskan beda-beda. Tapi yang saya pahami adalah Tuhan yang 1 atau si Allah itu yang 1, dia disebut Bapa. Tapi di dalam Bapa itu dia ada Sang Suara atau Sang Firman. Terus? Kemudian dia ada Roh Kudus, ada Roh yang menghidupkan, ya, atau sebagai nafas. Itu baru kita bilang dia adalah Allah yang 1. Jadi yang dinamakan anak itu bukan terpisah dengan si Bapa, beda aja. Tetap satu. Saya dengan diri saya juga tertunggal nih. Kalau saya analogikan Tubuh, jiwa, roh. Tubuh, roh, dan jiwa, bahwa saya bisa memperkenalkan diri saya ini melalui sang suara saya, atau pikiran saya, atau kehendak saya. Bukan karena ada sang suara saya ada di luar saya, dia di dalam saya, gitu. Kurang tepat, Pak, kalau Bapak menggunakan analogi tubuh manusia, ada tubuh, jiwa, dan roh. Karena ketika roh Bapak keluar dari tubuh Bapak mati. Itu kalau manusia, Pak. Ya, berarti nggak cocok dong dengan Trinitas. Maka kalau kita ini untuk analogi yang untuk mendekati. Tapi kalau untuk Trinitas, ya dia kan transenden, Pak. Di waktu dia keluar, bukan maksud dalam keadaan dia keluar copot, transenden kan, dia bisa keluar dalam arti menyatakan siapa si Bapa ini. Bukan Bapa yang menyatakan, Yesus yang menyatakan siapa Bapa. Saya belum dapat ayat Bapa yang menyatakan, selalu Yesus yang menyatakan siapa Bapa, siapa Roh Kudus, gitu aja. Itu si Yesus itu yang disebut anak, dia kan keluar dia dalam arti lahir. Ide dari si Bapa keluar itu bilang lahir, sehingga disebut anak. Itu yang pemandang Trinitas. Kalau Bapak memahaminya seperti itu, ketika anak itu keluar dari Bapak, ya, si anak ini punya kehendak yang sama atau berbeda dengan Bapak? Kehendaknya mereka, kalau kita lihat di Yohanes 12 itu kan, Yohanes 12 ayat 22 kalau nggak salah itu ya, dia bisa Yohanes 12 ayat 22, masing-masing punya kehendak, tapi tetap satu. Nah, ketika Yesus nego, Yohanes 20:22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bukan, Yohanes 12. 12, sorry. Yohanes 12 ayat 22. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Yohanes 22. Oh, Yohanes 12 ya? Ya, ini Yohanes 12 ayat 22. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus.
Bukan ini kali, Pak. Ini 23, tetapi Yesus menjawab mereka, Ayatnya 23. telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata, tunggu. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya telah tiba saatnya anak Sesungguhnya manusia jikalau dimuliakan. tunggu. Siapa mencintai nyawanya? Tunggu ayat itu. Yohanes 12 ayat itu. Tunggu. Siapa melayani aku ya? Ini 28 rupanya. Oh, 28. 12:28. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya kan Yesus selalu bilang kehendak Bapa bukan kehendak dia, atau kehendak. Berarti ada dua kehendak. Dua kehendak, tapi selalu itu tidak tabrakan ya. Tapi Yesus minta, jikalau bisa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Jadi ini juga mungkin memang agak sulit kalau saya menjelaskan bahwa keyakinan Kristen masalah itu Yesus itu punya dua kodrat kan, kodrat ilahi dan kodrat manusia itu kan. Ada ayatnya Yohanes 3 ya, Yohanes 3 ayat mulai dari 13 itu sampai 18 kan dia menyebut dia sebagai 18. anak dan dia sebagai anak tunggal Allah. Hanya disebut sebagai anak tunggal. Dia anak tunggal Allah. Ini masih kurang nyambung, Pak, dengan dua kodrat itu. Kan dia ada anak, dia Anak ada Allah. dia anak manusia. Berarti dia manusia yang seutuhnya. Dia manusia seutuhnya. Berarti ini yang merumuskan dua kodrat. Nah, ini yang dua kodrat. Berarti pada waktu Yesus, dia anak tunggal Allah. Sepemahaman orang Yahudi kalau anak tunggal itu berarti pada waktu Yesus jadi manusia, dia membawa kodrat Allah. Dia kodrat Allah dan kodrat manusia. Ya, kodrat manusia. Kodrat ilahi nggak kelihatan itu kan? Ya, jadi pada waktu Yesus jadi manusia, berarti dia membawa kodrat manusia dan kodrat ilahinya bersama-sama. Bersama-sama. Kalau dia punya kodrat ilahi, Pak, berarti dia harusnya maha mengetahui nggak? Maha mengetahui. Kenapa dia bilang, saya tidak tahu hari kiamat? Yohanes 5 itu kan? Enggak, itu di Markus 13:32 kalau nggak salah. Tapi coba kita baca terus itu kan selalu. Nanti yang datang dia. Yang datang dari mana? Ya dia sebagai manusia dia tidak tahu. Tapi dia sebagai Allah. Bahkan sebagai manusia dia sudah tetap bersama, pada saat yang bersamaan dia bawa kodrat ilahinya juga, Pak. Ya di situ kan dia memperlihatkan bahwa dia sebagai manusia seutuhnya kan. Dan dia sebagai ilahi yang Seutuhnya juga. Iya. Tapi kan nanti kedatangan dia Nah, saya nggak nanya kedatangannya, itu nanti. Tapi pada saat dia jadi manusia, dia bawa kodrat manusia dan kodrat ilahinya secara bersamaan kan, Pak? Iya, iya. Kenapa pada saat dia punya kodrat ilahi, dia tidak tahu hari kiamat? Dia sebagai manusianya ya. Kan sebagai manusia dia juga bawa kodrat ilahinya juga. Kenapa pada saat yang sama, dia punya kodrat manusia dan juga bawa kodrat ilahinya, dia tidak tahu hari kiamat? Ya dia kan menjelaskan bahwa malaikat pun tidak. Ya, malaikat pun tidak, Ya, anak pun tidak, anak pun tidak. hanya Bapa saja. Bapa saja. Berarti pada saat Yesus jadi manusia, kodrat ilahinya di mana? Ya kodrat ilahnya ada di dalam tubuhnya ya, yang tidak kelihatan itu kan. Ya, transenden lah kita bilang. Kalau dia punya kodrat ilahi, kan harusnya dia tahu hari kiamat, Pak. Nah, kalau saya membacanya bukan itu. Dia tahu sebenarnya yang datang juga dia kok. Dia bilang. Berarti pada saat dia ditanya, dia bilang yang tahu hanya Bapa saja, dia bersandiwara gitu. Dia bukan, dia mau menyatakan bahwa dia adalah manusia sebagai anak manusia yang seutuhnya. Yang lebih memahami adalah Bapa kan. Itu. Iya, sebagai manusia, dia kan bawa kodrat ilahi juga. Terus kodrat ilahinya di mana pada saat dia ditanya itu? Ya kodrat ilahinya ada di dalam tubuh. Ada di dalam dia. Berarti kalau ada kodrat ilahi di dalam diri dia, harusnya kan dia tahu hari kiamat, Pak. Sebenarnya dia tahu ya. Sebenarnya dia tahu. Tahu. Berarti dia pura-pura nggak tahu. Nah, bilang pura-pura juga. Kalau dia tahu, kalau dia tahu, Pak, kalau dia tahu tapi dia bilang hanya Bapak saja yang tahu, berarti kan dia sedang pura-pura nggak tahu. Kalau saya memahami dia memperlihatkan bahwa kemanusiaannya seutuhnya. Kalau kemanusiaan seutuhnya, berarti pada saat itu dia nggak bawa kodrat ilahi. Ya itu melekat sih ya. Kalau melekat, harusnya dia maha mengetahui dong, Pak. Ya. Itu Itu memang kejanggalan itu. Susah susah. Karena gereja memutuskan Yesus punya sifat ganda atau dua kodrat itu Bapak bilang. Kalau saya menurut ayat itu ya. Oke, tapi kan atau diputuskan oleh gereja, Pak. Di tahun 451 di Konsili Kalsedon. Yesus punya sifat ganda, manusia dan Tuhan atau ilahi sepenuhnya. Ketika kita kembalikan kepada peristiwa Yesus ditanya kapan hari itu, dia sebagai manusia juga, dia juga sebagai Tuhan juga.
gini, Kalsedon 400 ya. Itu kan Petrus sudah menyatakan dia sebagai di surat-suratnya Paulus juga sudah menyatakan dia adalah sebagai manusia dan yang merendahkan diri, dia adalah tidak menyetarakan dirinya kan dengan Allah, walaupun dia adalah rupa Allah tapi tidak menyetarakan. Itu kan itu sudah menyatakan bahwa itu abad 1 kan, bukan nanti. Iya, maksud saya. Tinggal dipertegas pada abad 4 itu. Iya. Tapi sebelumnya kan para murid sudah menulis bahwa dia adalah anak manusia dan Tuhan juga. anak Tuhan juga. Jadi kemana-mana Yesus jalan, dia berjalan sebagai kodrat manusia dan kodrat ilahi secara bersamaan dong Pak. Betul. Nah, ketika dia ditanya hari kiamat dia nggak tahu, berarti kan yang jawab hanya kodrat manusia yang saja. Kodrat ilahinya kemana? Gitu maksud saya. Itu tergantung konteks ya. Dia Iya, konteksnya. menjawab itu dengan maksud bahwa yang setahu saya bahwa dia memperlihat berarti dia manusia seutuhnya. Iya, Manusia oke. seutuhnya. Anak manusia seutuhnya, oke, bisa diterima Pak. Kristen mengatakan juga Yesus punya kodrat ilahi. Bapak tadi juga mengatakan hal yang sama. Berarti pada saat yang sama, dia sebagai manusia juga, dia juga punya kodrat ilahi ya Pak, yang dibawa-bawa gitu. Nah jadi gini, yang dibawa dia sebagai kodrat manusianya itu dia ada lapar, dia juga tahu. Terima Ya, Pak, itu sakit. saya terima Pak. Nah, Makan, tidur, misalnya. Tidur. Nah, itu Lapar gitu. dia dalam konteks dia menyatakan bahwa dia adalah manusia. Betul. Maka dia balik, hanya Bapa yang tahu. Kalau Bapa yang tahu, berarti ilahinya kan Nggak ada. Ilahinya tahu. lagi kemana? Hah? Sangat tahu. Ilahinya tahu. Iya, ya, ilahinya sangat tahu. Pada saat yang sama, di tubuh yang sama. Di tubuh yang sama. Nah, kalau ilahinya tahu, kenapa dia bilang hanya Bapak yang tahu, bukan dia juga tahu, Pak? Gitu. Nah, dia kalau bicara Bapa kan bicara ilahi. Atau bicara dia sebagai sang Bapa itu ya Allah yang Transcendent. transenden ya, utuh lah ya. Umpamanya saya istilah saya analogikan atom, unsur yang terkecil kan. Unsur yang terkecil masih ada kulit, elektron, proton, newton. Terus? Jadi bisa dibilang atom kan. Terus? Maaf kalau saya bisa bilang analogi seperti itu. Ya, karena dia tidak bisa dibilang Allah seutuhnya kalau dia tidak ada itu. Tidak ada apa? Dirinya seutuhnya, di dalamnya ada Sang Firman dan di dalamnya ada Sang Roh Kudus. Dia tidak akan bisa dibilang Allah yang seutuhnya. Maka Allah yang satu itu maksudnya. Ya. Kira-kira gitu. Allah yang seutuhnya itu kan harusnya maha mengetahui, Pak. Ya ketranscendennya pasti tahu, tapi dia sebagai manusia keterbatasan itu. Sebagai manusia, dia bawa kodrat ilahinya atau enggak, Pak? Kalau ada ilahnya kan nempel terus tuh. Kalau nempel kan harusnya dia tahu, Pak. Iya. Kalau nempel harusnya tahu. Kecuali Begini, kalau gitu, kalau dia nempel dengan ilah, berarti dia tidak lapar, dia tidak sakit. enggak juga, kan jadi satu. Kalau jadi satu, kodrat manusianya lapar. Tapi kodrat maha mengetahuinya harus nempel. Saya bukan memaksakan nih Pak ya, saya hanya berusaha menggunakan logika gitu loh Pak. Kalau dikatakan Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, pada satu entitas yang sama, pada saat yang bersamaan, berarti dia harusnya maha mengetahui juga, tapi juga lapar gitu loh Pak. Ya, ini menurut apa yang dinyatakan oleh gereja nih di Kalsedon 451 nih. Gini, Tetapi Pak, maksud kalau saya dia manusia seutuhnya, lalu dia ada kodrat ilahi yang nempel itu, yang melekat itu, dia seharusnya tidak lapar. enggak juga, kan ada manusianya Tidak. Pak. Kan ada manusianya. Nah, ini kan bicara manusia Iya. itu dia sebagai manusia ya dia Iya. tidak tahu. Dia Iya. sebagai ilahi dia tahu, dia bilang Bapak yang tahu. Iya. Nah, gitu. Itu yang saya paham itu. Nah. Kenapa dia nempel ini kodrat ilahinya kok masih lapar? Enggak, kodrat masih ilahi sakit? enggak lapar, Pak. Yang lapar kodrat manusianya. Enggak. Yang kodrat manusianya itu kok masih lapar, sedangkan kalau ada kodrat ilahi itu. Kodrat Itu ilahi satu- kan nggak butuh makanan, Pak. Ya? Kodrat ilahi kan nggak butuh makanan. Iya, kodrat manusianya kok. Kodrat manusianya butuh Nah, makan. Kodrat manusianya yang tidak tahu ya itu kan manusia kan banyak nggak taunya. Berarti ada paradoks nggak, Pak, kalau gitu? Apa? Ada paradoks nggak pada saat Yesus jadi manusia? Maksud saya begini. Paradoks dalam Maksud saya begini. Ketika ini kita nggak usah bicara Yesus dulu nih, Pak ya. Iya. Kita bicara tentang Tuhan yang Maha Esa. Iya, Tuhan yang Maha Esa ini pasti punya kodrat Iya. atau punya sifat. iya, Bapak setuju nggak kalau Tuhan ini punya sifat Maha baik, ya setuju. Maha pengampun, Iya, Maha suci, Iya. betul nggak Pak? Iya. Maha benar, betul. betul kan? Bisa nggak Pak pada saat yang sama Tuhan yang Maha baik, Maha benar, Maha pengampun, Maha suci ini juga menjadi entitas yang tidak Maha suci, Maha baik, Maha pengampun dan Maha benar pada saat yang sama maksud saya? Bisa nggak Pak? Ya, kenyataannya bisa kan? Oke, kalau Bapak bilang bisa, bisakah Tuhan yang Maha Esa ini yang Maha baik dan Maha benar
pada saat yang sama dia juga jadi iblis? Tuh kalau itu enggak. Kenapa Pak? Nggak bisa. Ya. Kenapa? Itu ya gini ya. Nah, Dia kenapa, jadi- Cok? kalau jadi manusia dia bisa ya. Nah, tunggu sebentar. Manusianya kita singkirin iblis dulu, Pak. ini. Iblis nih. Iblis kan juga ciptaan Tuhan. Manusia juga ciptaan Tuhan. Kalau di Kristen klaim Tuhan yang Maha Esa itu Maha Baik, Maha Benar, Maha Suci, bisa menjadi manusia ciptaannya. Bisa nggak Tuhan yang Maha Baik, Maha Benar, Maha Suci, Maha Pengampun ini jadi iblis? Bisa, Pak? Jadi dalam arti kalau yang saya pahami jadi itu dia memakai ya, Memakai apa? memakai rupa. Oke. Dia yang transenden memakai rupa. Rupa apa? Rupa imanen ya. Manusia. Apa realistisnya ya Pak. Jadi dia memakai imanen itu kan terbatas ruang dan waktu. Sangat terbatas ruang dan waktu. Siapanya? Kalau imanen Oke. realistis apa maksudnya itu ya. Itu dia terbatas ruang. Nah dia waktu memakai rupa manusia itu kan manusia kan penuh dengan terikat ruang dan waktu. Terus? Nah kalau dia bisa Terus? dia pakai itu. Nah kalau umpamanya dia mau pakai iblis, bisa jadi mungkin dia memakai iblis untuk Bisa? kalau dia manusia kan penuh keterbatasan. Maksudnya keterbatasan dalam arti dia terikat ruang dan waktu. Iya. Kok Tuhan bisa pakai? Iya. Nah gitu. Kemudian kalau dia pakai iblis, kemungkinan kalau dia mau pakai ya bisa aja. Bisa? Kalau dia mau pakai. Oke. Tapi Berarti dia bukan jadi iblis, dia Oke. cuma mau pakai. Mungkin. saya nggak nanya Tuhan mau atau tidak mau, Pak. Yang saya tanya bisa atau tidak bisa. Gitu. Kalau dia maha bisa kan? Ya, kalau Bapak bilang maha bisa, berarti dia bisa jadi iblis. Menurut Bukan Bapak. jadi iblis, memakai. Ya artinya jadi iblis dong pada saat yang sama. Kalau dia memakai Yesus sebagai manusia, memakai juga gitu. Kalau dia jadi iblis, ya memakai iblis juga. Mau memakai, Nah, mau kata jadi. Jadi itu akhirnya bisa dipahami apa ya? Apa maksudnya? Tidak akan kontradiksi dengan logika kan? Itu maksudnya. Saya justru sedang melogikakan nih. Kalau Kristen atau Pak Robert bilang Tuhan itu maha kuasa, makanya dia bisa berkuasa apa saja, termasuk jadi manusia. Pertanyaan saya, bisa nggak Tuhan yang maha kuasa ini jadi iblis gitu? Menjadi, Iya. emang perkataannya menjadi ya. Kalau saya lebih memakai. Oke, mau memakai, mau menjadi, kan sama sebenarnya Pak. Menjadi iblis juga bisa memakai iblis. Bedanya Ya. apa? Bisa atau Saya memakai? kira kalau dia mau bisa. Saya nggak nanya dia mau atau nggak mau Pak. Bisa atau nggak gitu. Ya bagi dia apa yang tidak bisa itu kan. Oke. Kalau bagi Sekarang saya gini, gitu. oke. Jadi Bapak mengatakan bahwa Tuhan yang Maha Esa itu bisa jadi iblis. Bukan bisa jadi memakai. Apa bedanya Pak? Beda. Jadi kalau bilang namanya jadi. Kalau memakai, Gini, pemahaman definisi daripada menjadi. Kalau menjadi itu ayam dari burung atau ayam dari kambing. Ayamnya hilang, ayam dari kambing. oh jadi ayamnya bukan jadi kambing. Umpamanya ayam jadi kambing. Nah, itu logika ya. Ayamnya berarti sudah nggak ada, sudah jadi kambing. Nah, kalau Tuhan menjadi iblis, berarti Tuhannya sudah tidak ada. Lah apa bedanya Tuhan menjadi Yesus? Tuhannya kan masih ada. Kan kalau setahu saya dia memakai rupa. Iya, Tuhannya- memakai rupa. Soalnya ada ayat juga di Alkitab memakai rupa manusia. Dia memakai rupa manusia. Tapi banyak orang bilang menjadi. Iya, terus bedanya apa Pak? Menjadi Beda. dan memakai bedanya apa? Beda menjadi, kalau menjadi itu dari saya bilang dari batu jadi roti. Itu udah batunya hilang, rotinya yang ada. Nah kalau Tuhan Kalau Yesus kan menjadi manusia, Yesus kan dia memakai rupa. Jadi dia hanya menambahkan rupa manusia ke ininya dia. Dia bukan menjadi. Kalau dia menjadi hilang dia. jadi kalau begitu Bapak mau mengatakan manusia Yesus ini ada di sorga sebelum dunia diciptakan? Manusianya. Manusianya jadi Kan Yesus lahir dari Maria Pak. Ya, dari bayi besar sampai besar sampai besar. Dari usia lahir sampai usia 33 tahun katanya. dia kan transenden. Berarti dia menjadi atau memakai? memakai kalau dalam dia menjadi memakai rupa manusia kan dibilang. Ada ayatnya juga. Iya, kalau memakai rupa manusia itu sama apa bedanya dengan menjadi manusia Pak? Beda kalau menurut saya. Bedanya? Beda kalau menjadi ya definisi Indonesianya kalau menjadi berarti kan nasi jadi bubur bukan lagi. Saya kan nggak bilang bapaknya jadi nggak ada ketika jadi Yesus. Bukan gini. Ketika Bapak itu menjadi Yesus, Salah. Ya, Bapak nggak jadi Yesus. oke, kan Bapaknya masih ada. Bapaknya ada. Yesusnya ada. Yesus sebagai sang firman masih Iya. di Bapak. Ya. Roh Kudus sang Roh Kudus masih ada nempel di Bapak.
Terus? Transenden. Bukan dia menjadi ini lepas Oke. atau terpisah. Oke, sekarang ketika Yesus hadir di bumi, itu jadi Tuhan yang bermultiplikasi atau Yesus ini pribadi Bapa yang di surga juga? Yesus bukan pribadi Bapa. Oke, dua pribadi. Yesus pribadinya dia adalah Sang Firman. Tiga pribadi berarti? Tiga pribadi. Tiga pribadi. Tapi satu Tuhan? Dalam satu Allah itu Ya. ada tiga realita. Oke. Yaitu Allah yang seutuhnya ini adalah disebut Bapa, gelar kan? Bapa itu gelar. Dia keluar, dibilang lahir. Ngurangin yang itu nggak? Hah? Ngurangin yang itu nggak ketika Tidak. keluar? Tidak. Tidak ngeluar. Berarti apa, Pak? Waktu dia Berarti keluar, multiplikasi. makanya Berarti multiplikasi tambah banyak gitu. enggak, tetap satu. Itulah kemahakuasaannya dia. Berarti terpisah. Tidak terpisah. Loh, kan keluar jadi Yesus. Keluar dalam arti dia menyatakan. Bukan dalam Menyatakan jadi apa? menyatakan siapa Bapa. Jadi apa? Memakai. Dia Sang Firman-nya ini memakai daging. Memakai daging, dagingnya sudah ada atau harus lahir dari kecil sampai besar? Nah, itu kan dia lahir dari Maria. Maria. Ya. Itu menjadi manusia kan? bukan menjadi, itu yang saya bilang kalau menjadi ini kan kalau definisi Indonesianya menjadi nasi Gini, jadi Pak. bubur, Enggak, gini. nasinya nggak ada lagi. Gini. Kira-kira. Ketika iman Kristen mengatakan Bapa berinkarnasi jadi manusia. Bukan Bapak yang bukan Tunggu sebentar. dari golongan lain ya, saya nggak mau sebut. Oke. Bapak tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah inkarnasi dari Allah. Ya memang Allah. Ya, inkarnasi bukan? Ya. Inkarnasi bukan? Inkarnasi Nah, kalau inkarnasi, memakai. apa bedanya dengan menjadi? Kalau inkarnasi. Makanya kalau bilang menjadi ini mungkin Gini, saya Pak. orang Kristen yang Gini. definisi Gini. menjadi soalnya Kalau memakai, Tidak, Pak, kalau menjadi kalau menjadi itu analoginya nasi jadi bubur. Nasi sudah nggak ada jadi bubur. Oke, itu kan kalau analogi dunia nih. Kita sedang bicara sesuatu yang transenden nih. Nah. Ya. Kalau memakai kalau memakai itu kan memakai sesuatu Menambahkan. yang sudah ada. Iya sudah ada. Bukan diciptakan. Yesus? Sudah ada. Manusia kan sudah ada. Yesus sebelum dilahirkan Maria sudah ada belum di bumi? Yesus kan itu hanya nama. Enggak, Dia kita belum bicara pribadi aja, Pak. Sebelum dilahirkan Maria, Yesus kan belum ada di bumi. Yesus daging. Ya. Ya, belum. Iya, Belum. Yesus daging, Pak. Ya kita kalau bicara Yesus berarti daging gitu. Sambil makan, Pak. Sambil makan, Pak. Santai saja. Berarti Sambil makan, sambil makan. sebentar ini terusin dulu enak nih apa? Ya, boleh. Nah, jadi ini enak sekali nih. Ya. Jadi ada pemahaman, ini pemahaman saya sebagai memahami Trinitas ya. Itu mau berbeda sama yang lain ya, saya nggak tahu. Tapi kebanyakan kami sama, saya lihat ya. Nah, sampai ada bilang 3 Tuhan, itu Triteos ya. Enggak, saya paham bahwa Kristen klaimnya Tuhan tetap satu, Pak. Satu. Ya. Cuman dalam 3 pribadi. Nah, Tapi Tuhan yang satu ini, yang sekarang kita mau pribadi, definisikan. atau 3 realita. Ya. 3 realita itu yang satu, Ya. yang utuh, yang ininya ini badannya itu kalau Ya. itu bisa dibilang badan atau dibilang tubuh, itu dibilang Bapa. Kita mengatakan dia Bapa. Ya. Yang diri Allah. Di dalam diri Allah yang kita ada sang suara yang selalu ini loh gua sendiri ini. Bapak nggak mungkin ini loh gua gitu. Iya, tahu. Dia harus pakai Ya. sang suara. Ya, itu yang berasal dari filsuf Yunani, Pak. Ya. Ya, itu logos. Ya. Kalau kalau Yunani akhirnya dia terpisah. Kalau saya ikutin Bapak punya penjelasan. Enggak, ini yang bilang tuh kan dari Helenistik filosofi. Ada terpisah. Kalau ini nggak terpisah. Enggak, logos juga yang di dalam filsuf Yunani itu sebagai pikiran juga, Pak. Pikiran kan nggak terpisah. Nah, ya. Nggak terpisah. Nah, kalau itu sama ya nggak jadi masalah. Pemahaman Terus? itu kan tidak salah juga kan. Tapi Yunani mengakui Tuhannya banyak. Nah, kalau kita nggak sakit. Ya, justru itu karena bedanya di situ. Karena Kristen mengadopsi dari itu, dari Yunani itu. Oke, mungkin mengadopsi masalah kemiripan atau nama atau itu ya, bahwa dewa itu ada logosnya. Ya, Ya, seperti kita juga. ya. Manusia ada logosnya kan. Nah, dewa itu ada rohnya mungkin. Ya, ya. Nah, itu yang saya bilang napas. Ya, Tuhan kan menghembuskan. Tuhan kan menghembuskan napas Ya. kepada manusia kan. Itu dibilang Roh Kudus kan. Nah, itu dalam Allah yang satu itu, Ya. bukan Allah yang terpisah. Ya. Maka Tertullianus Tertullianus. bukan mengkonsep, dia mengistilahkan itu. Ya, menginisiasi. Mengistilahkannya. Ya, menginisiasi istilah Trinitas. Dia. 3 pribadi yang berbeda, tapi tidak setara. Oh, Coba cek, Pak. Tertullianus menganggap Yesus setara dengan Bapa nggak? Tidak. Silakan cek. dan setahu saya begitu. Yang membuat setara Athanasius, Pak. Ya, oke deh kalau Jadi bukan menjadi ya, bukan jadi manusia. kalau kita ingin
Memang ditulis itu menjadi. Nah iya, Nah, kalau itu. kalau Bapak bilang memakai kan nggak cocok sama Yohanes 1:14, Pak. Iya, saya tahu itu menjadi. Tapi ada ayat lain itu memakai rupa. Itu kan setelah 4 gospel, Pak. Setelah 4 gospel itu berarti tulisan siapa? Apakah tulisan, kan nggak sama derajatnya istilahnya. Kalau itu yang di Ibrani, ya kan? Yesus itu seolah Yesus memakai jasad manusia. Petrus juga. Tapi di Yohanes kan menjadi itu yang jadi firman itu menjadi manusia. Firman itu. Pertanyaan saya, bisa nggak firman itu menjadi iblis? Nah, itu tapi setelah Yohanes juga jelaskan dia tulis seperti ini. Tapi yang dimaksud oleh Yohanes yaitu memakai. Oh, udah tulisan menjadi, Pak. Sudah ada tulisan menjadi, mau diapain lagi? Bahasa Yunaninya ya Nah, gini aja Pak, gini aja Pak. Mau menggunakan kata memakai atau menjadi, sebenarnya maksudnya sama. Maksudnya menurut saya sih sama. Jadi dengan Tuhan menjadi manusia atau firman menjadi manusia, itu maksudnya sama sebenarnya Pak. Tapi yang poin saya adalah begini. Kalau Tuhan yang maha baik, maha suci, maha pengampun, maha benar, ya dikatakan bisa jadi manusia, bisa nggak Tuhan yang maha baik, maha suci, maha pengampun, maha benar ini pada saat yang sama juga menjadi yang tidak baik, jahat, tidak benar pada saat yang sama? Bisa nggak Pak? Sebelum saya ke situ ya, untuk ini Yohanes juga yang menulis ya, kalau nggak salah di Yohanes 14, Yohanes 15 kalau nggak salah. Yohanes 14 ayat berapa? Kita sama-sama baca aja Pak. Ayat berapa? Ayatnya pokoknya dia bilang, dia akan nanti ditinggalkan, tapi aku tidak sendiri. Ya. Bapa ada di dalam aku. Dia bilang gitu. Oh itu Yohanes 17. Bukan, atau Yohanes 16 kalau salah. Yohanes 10:30. Aku dan Bapa satu. Bukan. Yohanes 17. Kamu akan pergi meninggalkan aku. Terus? 16 kan. Tapi aku bukan sendiri. Yang mengutus aku bersama-sama dengan aku. Ya, itu terus? Yesus yang ngomong, Yohanes juga yang tulis. Ya, terus maksudnya apa? Maksudnya kalau dibilang menjadi berarti si Yesus yang itu yang ilahi itu full menjadi manusia, berubah jadi sang hologosnya itu tidak ada lagi. Begitu maksudnya. Jadi apakah Bapak mau mengatakan sebelum ada Yesus lahir itu Yesus di sorga belum ada? Yesus secara dia kekal kan sama Bapa. Okay. Dia kekal di dalam Bapa itu kan. Terus? Jadi sebelum dunia kan dia bilang di Yohanes 17 ayat 5. Kan gini Pak, kan gini. Sebelum Yesus lahir, menurut Bapak di sorga sudah ada tubuh Yesus belum? Mau dibilang tubuh, dia kan transenden ya. Sudah ada tubuh Yesus belum? Tubuh Yesus yang mana, ilahi atau? Yang manusia? Belum ada. Belum ada. Sekarang Yesus di sorga ada tubuhnya nggak? Nah, Yesus di sorga itu dia tubuh yang dia pakai itu, yang ditambahkan itu kan. Kalau dibilang kan dia bangkit kan. Ya. Kalau dijelaskan dari Korintus 15 itu ayat 40 sampai seterusnya itu kan tentang tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan tubuh itu kemuliaan. Kan. Itu kan. Waktu Yesus di bumi tubuhnya bukan tubuh kemuliaan. Ya, dia pakai manusia kan, manusia. Ya, sekarang yang di sorga tubuh manusia bukan? Bukan tubuh manusia lagi. Bukan tubuh manusia? Tubuh kebangkitan. Sekarang Yesus waktu dikubur 3 hari busuk nggak tubuhnya? Nah, itu kan nggak diceritakan busuk ya, dia bangkit. Bangkit. Berarti dari dia masuk kubur sampai dia bangkit, keluar dari kubur, itu tubuhnya sama atau beda? Sudah beda. Beda. kalau Berarti busuk? Nggak busuk kan dibilang. Ya, kalau nggak busuk berarti kan sama tubuhnya Pak? Logikanya gitu. Tubuh bukan lagi tubuh daging. Tubuh apa? Tubuh kebangkitan. Kalau bukan tubuh daging, kok bisa ditusuk sama Thomas? Nah, kenapa? Kok Yesus bisa makan ikan goreng? Nah, itu yang agak unik ya. Uniknya? Di waktu pintu tertutup dia bisa masuk. Iya. Kalau dia memang daging, nggak bisa dong. Ya, kalau ada mujizat kan bisa aja. Nah, itu kan abis itu dia hilang lagi. Sekarang kalau dia bisa masuk nembus tembok, terus ikan goreng yang dimakan kemana? Nah, itu dia mau menyatakan aja bahwa dia bangkit. Iya, bangkitnya dengan tubuh atau hanya hantu? Bukan, dia tubuh kemuliaan. Ada tubuhnya? Tubuh kebangkitan. Ada tubuhnya? Ada fisiknya nggak Pak? Kebangkitan, gimana ya? Saya juga belum, nggak ada tertulis itu bahwa. Iya, tapi menurut Bapak ada fisiknya nggak? Nah, kalau waktu Thomas cucuk, dia merasakan kan? Ada fisiknya kan? Ada fisiknya. Berarti yang keluar dari kubur juga ada fisiknya dong Pak? Nah, itu juga nggak tertulis ya, dia secara fisik. Ya, tapi kita dibilang oke nggak tertulis, tapi kan kita bisa dengan nalar gitu loh Pak. Ketika keluar dari kubur sampai ketemu Thomas, sampai dicucuk, walaupun tubuh yang fisik itu bisa nembus tembok, ya, tapi kan dicucuk dan makan ikan goreng. Nah, itu satu keunikan ya kalau saya lihat ya. Jadi maksud Bapak bisa berubah-berubah gitu, kadang hantu, kadang manusia atau gimana?
Kalau hantu identik sama- Maksud saya hantu bukan hantu setan, bukan. Iya, iya. Maksudnya spirit, Pak. Spirit, Iya, maksud saya. spirit. Mohon maaf ya, Pak ya. Enggak, iya. Bukan hantu setan. Enggak, ya, bukan. Maksudnya Nggak usah, spirit Pak. gitu loh maksudnya. Nah, supaya nanti yang dengar Karena kita kata ini- hantu juga dalam bahasa Inggris juga bisa disebut spirit gitu, Pak. ya betul. Holy Ghost kan? Ghost apa? Ghost kan juga hantu kan? Iya, iya. Tapi maksud saya bukan hantu setan, bukan. Maksudnya spirit dah. Ah. Apakah maksud Bapak ketika keluar dari kubur ini roh? Terus ketika ketemu Thomas berubah jadi fisik, ketika makan ikan goreng jadi fisik, terus ketika diangkat jadi roh lagi atau gimana? Ya, yang dijelaskan di Korintus 15 itu ya tubuh kebangkitan ya. Iya, maksudnya tubuh kebangkitan. Dan ada lagi Tubuh kebangkitan itu fisik atau bukan, Pak? tubuh kebangkitan ya itu bisa, kalau fisik kan berbicara dengan terbatas ruang dan waktu kan itu. Iya. Dibatasi oleh ruang dan waktu. Tubuh fisik terbatas roh dan waktu, Pak. Ah. Tetapi kalau Tuhan menghendaki, tubuh yang terbatas dengan tempat dan waktu ini kan bisa aja diangkat. Itu kan mujizat atau kuasa dari Tuhan. Ya bisa juga ya. Tapi maksud saya ingin memastikan Ah. tubuh yang keluar dari kubur itu fisik atau bukan. Kan Ya. kalau dengan nalar, harusnya kalau bisa dicucuk dan makan ikan goreng, walaupun dia bisa nembus tembok, ya itu kan mujizat juga, bisa dibilang Ada mujizat. dua ya kemudian. Di waktu dia bangkit, si itu juga nggak ngelihat. Siapa? Maria Magdalena. Maria Magdalena nggak lihat. Dia hanya yang menampakkan kan. Iya, Dan beberapa orang, dan kalau dia fisik terus, dia ada terus. Seperti dia waktu masih daging. iya. Dia nggak, kecuali cuma satu Iya. kali dia membuat. Sekarang Pak, kalau tubuh fisik, kalau dikasih mujizat oleh Tuhan, kan bisa aja. Bisa Namanya aja. mujizat kan Ya, kita di bisa. luar akal sehat. Gitu aja Pak. Jadi Tapi gini, dikaitkan dengan dia waktu bangkit, itu nggak full time dia punya daging kelihatan terus. iya berarti berubah-ubah. Sering nggak, kan dibilang sering menampakkan. Iya. Berarti ada tidak menampakkan. Berarti roh. Nah, itu kan di catatan dia sering menampakkan diri. Iya, sekarang berarti Nah, roh. sewaktu dia tidak menampakkan itu, Ya, itu kan berarti roh. bisa jadi roh. Roh makan ikan goreng. Nah, itulah mujizat. Ya. Itulah Mujizat. keunikan dari Tuhan Yesus. seperti Kalau itu. saya malah lebih menerima Gimana? tubuhnya fisik, tapi karena kuasa dari Tuhan bisa menjadikan dia menembus tembok. Namanya kuasa, mujizat. Namanya mujizat di luar akal sehat. Bisa aja dia menembus tembok. Dia bisa makan ikan karena ada fisiknya. Dia bisa dicucuk karena ada fisiknya. Tapi sih Dia itu hilang diangkat, lagi. dia diangkat pun dengan fisiknya. Tidak ada masalah buat Tuhan. Apa yang Iya, susah gitu loh iya, maksudnya. betul. Saya lebih setuju yang itu maksud saya. Ya. Kan Yesus sudah dikatakan punya dua kodrat, manusia dan ilahi. Nah, Jadi manusianya tetap ada, ilahinya tetap ada. kodrat manusianya sudah mati kan? Itu Lah kan bangkit. ya kodrat manusianya. Iya. Dan, itu kan dijelaskan di 1 Petrus 3 ayat 18 kan. Iya, kodrat manusianya mati ketika disalib. Tapi kan ketika bangkit, kodrat manusianya kan bangkit. Apa Bapak mau mengatakan manusia nggak bangkit? Ya bangkit ya. Nah iya, Tapi sama dia tubuhnya juga- kan. Dengan tubuhnya, tapi ya itu Kecuali kalau ada Bapak bilang- keunikan. Saya nggak bisa komentar kok di saat dia menghilang, dia tidak nampak. Gini, Memang tidak Pak. nampak sama Gini, sekali. indikasi gini aja. Ya. Kecuali kalau di kubur itu ada mayat Yesus yang tetap mati, tapi Yesus bisa menampakkan di mana-mana, baru Bapak kesimpulannya benar, itu roh. Ya, walaupun tidak masuk akal kalau roh bisa makan ikan goreng gitu. Tapi karena di kuburannya kosong, berarti jenazah atau tubuh Yesus yang sama yang disalib itu yang bangkit. Betul. Berarti yang bangkit juga kodrat manusianya. Kodrat manusianya yang Iya dong, Ah. karena mayatnya nggak ada. Sekarang kalau kodrat manusianya nggak bangkit, kemana jenazahnya? ya tubuh yang dia Tubuhnya, pakai itu. iya. Tubuh Kan yang dia pakai itu. tubuh yang disalib dengan tubuh yang dikubur kan sama. Berarti tubuh yang dikubur itu nggak ada, berarti kan tubuhnya yang bangkit. Beserta tubuhnya maksud saya. Betul. Maksudnya Tapi gitu, Pak. menjadi tubuh kebangkitan. Nah, itu ada Iya, ada kalau bedanya. Ada kalau judulnya tubuh kebangkitan itu hanya istilah, Pak. Iya, iya. Tapi kan sama-sama tubuh yang ada fisiknya yang bangkit. Karena di kuburan udah kosong. Kalau nggak bangkit dari kuburan, mungkin nggak ada Kristen, Pak. betul. Karena iman Kristen kan Yesus harus bangkit. Mati dulu. Mati dan bangkit. Bangkit, Itu kan imannya Kristen. Iya, iya. Jadi saya Bukan, lebih... iman Kristus, itu yang dikatakan oleh Yesus kan. Iya, dikatakan oleh gospel, bukan dikatakan oleh Yesus. Tapi itu Maksudnya gini, Pak. Maksudnya gini. Kalau Yesus tidak mati dan bangkit secara tubuh manusia, nggak ada Kristen. Betul kan? ya itu pengakuan daripada muridnya ya. Iya, berdasarkan apa cerita. gunanya? Ya, pokoknya cerita yang di Bible lah. Apa pokoknya. gunanya kami mengabarkan Yesus yang mati, yang bangkit itu? Iya. Kalau dia tidak bangkit ya? Iya, dia dapat- kalau Yesus tidak bangkit, nggak ada Kristen gitu loh. Kan gitu, Pak. ya, bisa aja. Sia-sia dibilang. Ya nggak ada Kristen. Ya, Ada tapi sia-sia. nggak akan ada Kristen. Karena Kristen kan harus percaya Yesus sudah mati dan bangkit. Nggak kan dia bilang sia-sialah pemberitaan kami kalau Nah iya, buat apa diberita? Nggak akan ada pemberitaan, Pak, karena nggak bangkit gitu. kira-kira begitu. Kan nggak mungkin akan diberitakan. Karena nggak bangkit. Karena bangkit, makanya diberitakan oleh Paulus gitu. Betul. Entah itu cerita betul atau tidak gitu. Bukan Paulus saja, Petrus juga. Iya, oke. Petrus muridnya. Oke, maksud saya yang Bapak kasih tahu ke saya poinnya itu tidak signifikan. Tapi yang paling penting poinnya adalah Kristen ada karena menganggap atau percaya Yesus sudah mati dan bangkit.
berarti bangkit dengan tubuh manusianya. Itu esensi ya. Iya, itu esensinya. Jadi, saya lebih bisa menerima kalau Bapak bilang tubuhnya tetap ada fisiknya, walaupun bisa menembus tembok, itu hanya masalah mudah buat Tuhan. Karena Yesus bisa membangkitkan orang mati. Kan gitu. Itu kan juga atas izin Tuhan gitu. Atas izin Bapa. Tapi kalau dia makan ikan goreng, dia bisa dicucuk, berarti ada fisiknya. Berarti saya juga bisa lebih menerima kalau Kristen bilang Yesus diangkat beserta tubuhnya. Bapak mau bilang tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan itu hanya istilah saja, Pak. Tapi harus ada fisiknya. Fisiknya dalam keadaan ya. Dijelaskan di Korintus ya. Fisik tubuh kebangkitan. Iya, ya, tapi ada fisiknya, Pak. Harus ada fisiknya. Kalau nggak ada fisiknya, berarti itu spirit atau roh gitu. Masalahnya di waktu itu dia ada nampak, ada tidak. Iya. Itu aja. Oke, berarti kalau yang tidak nampak kan kita anggap roh. Enggak juga, Pak. Hah? Bisa juga begini. Saya tubuh fisik tetap ada. Tapi Bapak dibuat tidak bisa melihat saya oleh Tuhan juga. Apa susahnya buat Tuhan, Pak? Oh, kalau itu lain ceritanya ya. Atau saya punya tubuh fisik bisa dipindah atau teleport oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apa susahnya? Susahnya buat Tuhan apa gitu? Tidak bisa ada. membangkitkan manusia mati. Apa susahnya memindahkan tubuh fisik ke tempat lain tanpa melakukan perjalanan misalnya? Susahnya apa gitu? Ya kalau kita berpendapat seperti itu ya Enggak, maksud sah-sah saya. saja. Iya, maksud saya lebih menerima. Kalau Yesus yang menemui Thomas itu ada fisiknya, yang diangkat juga dengan fisiknya gitu. Nah, saya kembali lagi nih Pak ke esensi pertanyaan Ini saya. di waktu dia diangkat memang mereka melihat tubuhnya itu ya. Ya, kan melihat kan. Melihat. Kalau roh kan harusnya nggak kelihatan. Jadi kita harus mengambil kesimpulan bahwa yang diangkat beserta tubuhnya. Gitu. Gitu kan Pak. Ya. Pertanyaan saya balik lagi. Tubuh Ketika kebangkitan ya. apapun Pak, Maksudnya dia apapun. punya, ya. Bapak mau bilang tubuh kebangkitan, mau tubuh kemuliaan, itu hanya sebutan Pak. Ya, ya. Tapi harus ada fisiknya. Kelihatan mereka melihat. Kelihatan, iya. 500 mata memandang. Iya, ya, itu cerita di sini. Tapi ketika dikatakan di sini firman itu telah menjelma menjadi manusia. Berarti Tuhan itu bisa jadi manusia. Siapapun yang jadi manusia, mau firman, mau pribadi kedua, sebutan Bapak, itu nggak apa-apa. Ya. Tapi pertanyaan saya adalah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Suci, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Benar, kalau di sini bisa jadi manusia, kan pertanyaan saya balik lagi, bisa nggak jadi iblis?